Oke, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Mikael Zaini, Ekonom Saham Sekuritas Indonesia. Kembali lagi saya akan mengupdate isu-isu terkini seputar ekonomi yang berdampak langsung ke pasar modal, baik itu pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Untuk seminggu hingga 2 minggu ke depan, per tanggal 18 Juni ini, jadi ada isu hangat ya, baik global maupun domestik yang kemungkinan akan berdampak ke pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Isu utama yang akan saya angkat kali ini adalah prospek pasar modal dengan adanya stimulus baru dari The Fed. Jadi kalau kita tahu, kembali lagi seperti minggu-minggu sebelumnya, saya update terkait dengan perkembangan terkini kasus COVID-19 yang memang masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan untuk kasus barunya. Kita berdoa bersama-sama semoga pertambahan kasus dari COVID-19 di Indonesia ini bisa turun. Karena kita tahu pertambahan kasusnya masih sekitar antara 900 sampai 1.000 orang per hari yang sebenarnya itu masih trennya mengalami kenaikan ya. Kita lihat ya di grafik. Tapi di tengah tren yang meningkat seperti ini, pemerintah seperti kita sudah ketahui beberapa minggu sebelumnya sudah menjalankan protokol new normal yang artinya beberapa tempat aktivitas ekonomi sudah dibuka seperti mal, kemudian juga restoran, beberapa toko-toko retail yang kemungkinan akan meningkatkan interaksi antar manusia dan juga itu akan beresiko meningkatkan kasus COVID-19. Di saat yang bersama di berbagai dunia sudah mulai ada isu-isu terkait dengan second wave yang kita harap mudah-mudahan tidak akan terjadi. Sejauh ini memang isu tersebut belum dominan mempengaruhi pasar modal global. Kita tahu di China ada beberapa klaster baru di Beijing ya, beberapa minggu lalu kita dapat beritanya, sehingga memunculkan kekhawatiran akan adanya second wave. Nah ini yang kita khawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi ini menjadi salah satu resiko bagi pergerakan pasar saham maupun pasar obligasi di Indonesia. Tapi sejauh ini resiko tersebut ini belum terlihat signifikan mempengaruhi kinerja pasar saham maupun pasar obligasi di Indonesia. Kalau kita lihat isu yang paling menarik minggu ini adalah kemungkinan dan juga kemungkinan dampaknya akan bergerak sampai dengan minggu depan adalah terkait dengan keinginan The Fed untuk kembali menambah stimulus moneter. Seperti beberapa minggu di video-video saya sebelumnya bisa dicek bahwa kemungkinan stimulus moneter The Fed ini belum akan berakhir. Kenapa? Karena kerusakan akibat COVID-19 terhadap perekonomian global ini memang cukup besar. Sehingga stimulus sebesar 3-4 triliun dolar yang sudah diberikan oleh The Fed maupun pemerintah Amerika kemungkinan belum akan secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka menengah di Amerika maupun di global karena kerusakannya itu kemungkinan bisa lebih besar. Kalau kita lihat banyak estimasi dari ekonomi itu memperkirakan kerusakan yang terjadi dalam perekonomian Amerika akibat COVID itu sekitar 10-15% dari GDP Amerika yang sekitar 20 triliun dolar. Jadi belum multiplier effect yang kita hitung ya, sehingga oleh karena itu The Fed kemungkinan akan membail out quote on quote beberapa obligasi korporasi yang dikhawatirkan akan default kalau tidak ada stimulus moneter. Default itu artinya gagal bayar ya di Amerika sana. Kalau misalkan The Fed tidak masuk, tidak step in, tidak beli obligasi korporasi, ditakutkan kalau ada yang gagal bayar karena tidak bisa atau tidak banyak investor yang mau beli obligasi korporasi Amerika yang peringkat obligasinya itu kurang baik ya. Biasanya peringkat kurang baik itu antara BBB minus ke bawah ya, disebut dengan non-investment grade. Tapi The Fed kali ini akan memberikan ruang untuk bisa membeli obligasi korporasi yang ratingnya BBB minus sampai ke AAA, sampai yang ratingnya paling tinggi. Ini memberikan efek positif bagi pasar saham karena kekhawatiran akan default di obligasi korporasi di Amerika itu mulai meredah. Dan likuiditas dolar semakin banyak. Itu kenapa ketika The Fed kembali mengintroduce stimulus moneter ini, pasar saham regional maupun global itu cenderung mengalami kenaikan. Selain itu kita lihat perdagangan Indonesia bulan April itu mengalami positif 2,09 miliar dolar ya, itu cukup baik ya, salah satu yang tertinggi nih di tahun ini ya, neraca perdagangan Indonesia positif. Sehingga kalau positif artinya apa? Jumlah dolar yang keluar dengan jumlah dolar yang masuk itu lebih banyak jumlah dolar yang masuk. Nah,
Neraca perdagangan yang positif ini mempengaruhi stabilitas nilai tukar kita yang kemarin sempat menyentuh angka 13.900 dari posisinya 14.200. Sekarang sedikit kembali melemah, tapi tetap menguat ya. Dari sempat mencapai 16.000 menguat terus ya, sampai posisi 14.100, 14.200 di posisi sekarang. Sehingga trennya rupiah itu menguat. Kenapa? Salah satunya faktornya karena neraca perdagangan kita membaik. Neraca perdagangan kita itu cenderung surplus. Kalau di tahun lalu, Januari Juni itu defisitnya itu mencapai sekitar 4 miliar dolar, sekarang sudah positif. Cadangan devisa kita itu, neraca perdagangan kita itu sudah akumulatif itu sekitar 4 miliar dolar cadangan neraca perdagangan kita. Sehingga rupiah stabil, kenapa? Salah satunya disebabkan oleh uang dolar yang masuk dari neraca perdagangan itu lebih banyak daripada jumlah dolar yang keluar. Neraca perdagangan kita bagus, terus juga ada stimulus the Fed, sehingga menyebabkan dolar kemungkinan sehingga rupiah akan stabil relatif lebih kuat hingga akhir tahun kemungkinan. Terus kalau kita lihat dari sisi inflasi, inflasinya juga bulan Mei rendah, seperti pernah minggu lalu saya jelaskan, inflasi rendah itu benefit bagi daya beli masyarakat maupun juga bagi nilai tukar kita yang kemungkinan akan cenderung stabil karena salah satunya inflasinya terjaga. Terus kalau kita lihat indeks harga saham gabungan kita, kemungkinan akan menguat ke level 5.000-an. Kenapa? Karena bond yield obligasi korporasinya obligasi negara maupun obligasi korporasi akan turun. Kenapa? Karena kemungkinan besar dengan adanya neraca perdagangan yang positif, inflasi yang rendah, BI kemungkinan hari ini, tanggal 18 Juni, akan memotong tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Sehingga kemungkinan besar bond marketnya akan rally karena yieldnya turun, harga bond akan rally. Karena yieldnya turun, itu berakibat positif terhadap indeks harga saham gabungan. Karena kita tahu, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, yield obligasi itu berhubungan terbalik dengan indeks harga saham gabungan. Kalau yield obligasinya turun, maka kecenderungan indeks harga saham gabungan akan naik. Jadi kalau saya lihat, kemungkinan besar indeks harga saham gabungan kita itu akan mengalami penguatan seminggu hingga 2 minggu ke depan di posisi 5.000-5.100 karena BI memangkas tingkat suku bunga sebesar 25 basis point per hari ini kemungkinan besar, sehingga saham-saham yang diuntungkan seperti saham perbankan contohnya, terus saham-saham yang sensitif terhadap tingkat suku bunga ya, tadi selain perbankan, kemudian juga ada saham properti ya, mungkin akan mengalami positif ya, perbankan maupun properti akan mengalami positif, dapat sentimen positif dalam jangka pendek akibat dari pemotongan tingkat suku bunga. Dan rupiah yang menguat serta dolar yang stabil kemungkinan juga akan menguntungkan saham-saham yang kebutuhan impor, seperti saham-saham consumer ya, atau juga retail beberapa yang kebutuhan impornya cukup tinggi, itu juga akan terbantu karena dolarnya menguat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan indeks harga saham gabungan kita terus melanjutkan penguatan dan teman-teman semua juga bisa terus bertransaksi dan bisa mendapatkan capital gain dari pasar saham maupun pasar modal dengan melihat kemungkinan indeks harga saham gabungan kita akan melanjutkan penguatan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam teman-teman semua, salam happy trading.